Sadis, pendamping PKH terancam penjara seumur hidup sedangkan menterinya hanya 11 tahun. Ditulis oleh Ferry Padli di siword.com. Tidak bisa dipungkiri hukum di negeri ini memang belum adil untuk semua pihak alias masih tajam ke bawah tumpul ke atas. Beberapa warga plus 62 yang tersandung kasus hukum dan kasusnya cukup berat malah mendapatkan vonis ringan. Sedangkan beberapa lagi anggota masyarakat yang bisa dibilang melakukan tindak pidana ringan alias tipiring malah dihukum berat. Pertanyaannya, apa yang mendasari orang tersebut bisa mendapatkan vonis ringan atau berat? Jawabannya hanya ada dua, kalau nggak uang ya jabatan, itu saja. Sudah ada kok contoh orang yang punya jabatan terbukti pakai narkoba, malah dibebaskan. Dia adalah Ketua Bapilu Partai Demokrat, Andi Arief. Tentu semua sudah tahu kalau saat penggerebekan yang dilakukan oleh polisi terhadap anak buah AHY itu dulu, tidak hanya kondom bergerigi saja yang ditemukan, tapi juga syabu. Dan setelah dilakukan tes urin, Andi Arief dinyatakan positif pakai narkoboy. Nggak lama kemudian Doi disuruh pulang oleh Korps Bayangkara. Padahal berdasarkan Undang-Undang Narkoboy, pemakai sabu itu bisa dijerat hukuman 4 tahun penjara loh. Sedangkan di Toba Samosir Sumut ada seorang nenek-nenek berusia 92 tahun di penjara hanya karena menebang pohon durian sebesar 5 cm. Begitupun dengan kasus yang dialami oleh Nenek Minah, warga Banyumas, Jawa Tengah. Hanya karena dituduh mencuri 3 buah kakao yang harganya cuma Rp2.000, ia terancam hukuman setengah tahun penjara. Termasuk yang lagi hangat dibicarakan masyarakat, salah seorang pendamping program Keluarga Harapan PKH di Kota Malang, Jawa Timur bernama Penny Trihardiani terancam hukuman penjara seumur hidup karena diduga melakukan korupsi dan bansos. Petugas program unggulan Kemensos itu dijerat pasal dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Padahal konon katanya dana PKH yang ia salah gunakan tersebut untuk membiayai pengobatan orang tuanya. Penulis bukan bermaksud membela koruptor ya, karena sekecil apapun uang negara yang mereka embat, tetap saja itu perbuatan tercela dan melanggar hukum. Tapi yang penulis pertanyakan di sini bagaimana dengan hukuman si mantan bos Penny itu, Juliari Batubara, dengan korupsi yang jauh lebih besar. Apakah ia terancam hukuman seumur hidup juga? Seperti yang dilansir Tempo, Juliari menerima uang suap sebesar Rp32 miliar lebih, yang mana duit haram yang diterimanya tersebut merupakan korupsi bansos COVID. Juliari menerima aliran dana bansos ilegal dari dua arah. Pertama dari beberapa perusahaan agar ditunjuk sebagai penyedia bansos, kedua dari potongan Rp10.000 setiap paket bansos yang diberikan pada masyarakat. Sungguh sadis ini orang, dipercaya oleh Presiden untuk membantu masyarakat yang lagi kesusahan karena pandemi, malah dia yang paling banyak menikmati dana bantuan sosial tersebut. Wajar bila kemudian muncul wacana dan itu didukung oleh masyarakat. Sebaiknya Juliari ini dihukum mati saja, karena memang ulahnya itu sudah keterlaluan. Ditunjuk jadi Menteri Sosial yang notabene sebagai garda terdepan membantu orang miskin, tapi nggak mikir bagaimana nasib orang yang lagi kesulitan. Dan endingnya sungguh bikin kecewa. Juliari hanya dituntut 11 tahun penjara oleh jaksa KPK. Padahal bisa loh si Juliari ini dipenjara seumur hidup. Koplaknya lagi bukannya bersyukur diberi hukuman yang ringan, tanpa ada ngaling-ngaling Juliari malah minta dibebaskan dari jerat hukum korupsi bansos tersebut. Ia mengatakan selama ini sangat menderita mendekam di penjara, sehingga berharap penderitaannya tersebut bisa segera diakhiri dengan jalan majelis hakim membebaskan dirinya. Tak pelak karena ulahnya yang gak tahu diri itu, tagar Juliari Kon pun langsung menggema di Twitter. Minta divonis bebas akibat kelakuan yang menyengsarakan seluruh rakyat Indonesia setelah maling duit bansos, #Juliari Kon, tweet pemilik akun Twitter @juchas. Yang tweetan itu dibalas oleh pemilik akun Aida Yasin 4 dengan mengatakan, emang gak tahu diri itu orang bangsat. Yang lain kerja banting tulang berusaha mati-matian buat bertahan hidup di masa kayak gini, dia malah kipas-kipas pakai dana korup. Gila, sungguh hukum di negeriku ini masih perlu diperbaiki. Dan itu dibutuhkan para penegak hukum yang tegas untuk membenahi permasalahan yang ada. Minimal seperti Artijo Alkostar. Karena kalau tidak segera berubah ya bakal begini terus. Mudah-mudahan kedepannya KPK bisa lebih baik lagi pasca ditinggal Novel Baswedan DKK. Minimal untuk tahap awal kasus korupsi di DKI yang diusut secara serius duluan. Bagaimana menurut Anda? Karena Gus Dur lah penulis saat ini bisa melihat sosok seperti Ahok. Dan karena Gus Dur lah tidak ada perbedaan yang timpang lagi antara mayoritas dan... Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Level Inces Puan turun di bawah bibip, cukup sampai di sini, cintaku padamu. Ditulis oleh Jaya Wijaya di siword.com. Ketika Puan pertama terpilih menjadi Ketua DPR, penulis sangat senang dan berharap Inces bisa menjadi anggota DPR yang menjaga Indonesia dari paham-paham seperti khilafah HTI lewat jalur legislatif. Sampai penulis juga membuat artikelnya loh.
Lalu ketika insiden mematikan mic, penulis membela Inces Puan dari serangan fans Demokrat dan PKS. Karena menurut penulis, Inces Puan hanya menjalankan tugas agar rapat di DPR tertib dan tidak digunakan sebagai bahan drama oleh partai yang dewan pembinaannya senang drama. Penulis sangat terkagum-kagum ketika Inces Puan dengan beraninya memperingatkan Sumatera Barat agar tetap sesuai Pancasila. Penulis siap pasang badan untuk membela Inces Puan dari serangan kadrun. Karena penulis juga melihat kalau sekarang Sumatera Barat sudah banyak disusupi paham tarbiyah PKS yang menjanjikannya sebagai provinsi dengan indeks pembangunan manusianya paling rendah di Sumatera. Intinya, penulis sangat-sangat mendukung Inces Puan dalam berjuang buat negara, dengan seluruh cinta dan rasa sayang yang penulis miliki. Namun rasa cinta yang penulis miliki mulai berkurang saat beberapa bulan lalu Puan mementingkan rakyat Palestina untuk mendapatkan vaksin. Padahal rakyat Indonesia sedang menunggu dan membutuhkan. Rasa cinta tersebut semakin musnah setelah belakangan ini Puan cari perhatian kepada masyarakat dengan memajang baliho di mana-mana dengan kalimat kepak sayap kebinekaan. Penulis hanya bisa tertawa miris. Indonesia yang terdiri dari beberapa suku dan agama begitu mudahnya Puan lupakan demi sebuah isu Palestina yang hanya menyenangkan sekelompok minoritas. Jadi, di mana kebinekaan yang Puan gembor-gemborkan? Jika sebelumnya penulis masih bisa bernyanyi, menyakitkan bila cintaku dibalas dengan dusta. Namun cintamu takkan kusesali karena aku memilihmu. Maka sekarang penulis benar-benar menyesal sudah pernah mengagumi seorang wanita bahkan mencintainya. Padahal wanita tersebut berasal dari partai yang penulis sukai sejak belum mencoblos, yaitu PDIP. Saat itu penulis begitu sedih ketika Megawati gagal menjadi presiden dikalahkan oleh Gus Dur yang dibawa Amin Sengkuni Rais. Jika diingat-ingat, penulis merasa bodoh dulu harus sesedih itu. Karena nyatanya sampai saat ini hanya Gus Dur lah satu-satunya presiden yang berani membela kepentingan minoritas. Berani menentang kelompok yang merasa mayoritas jika hal tersebut demi kepentingan bangsa. Karena Gus Dur lah penulis saat ini bisa melihat sosok seperti Ahok. Dan karena Gus Dur lah tidak ada perbedaan yang timpang lagi antara mayoritas dan minoritas. Semua punya hak yang sama dan bisa bersuara. Memang suara minoritas masih tak terlalu didengar. Tetapi setidaknya bisa diperjuangkan Gus Dur, semua orang bisa bersuara tanpa memandang apa suku Anda, apa agama Anda. Di sisi lain penulis mulai apatis dengan politik dan penulis mulai meragukan rasa suka penulis kepada PDIP. Partai yang penulis sukai sejak dulu belum bisa mencoblos di pemilu. Satu-satunya alasan penulis masih bertahan dengan PDIP karena hanya partai PDIP yang saat ini posisinya masih tegas sebagai antitesis dari kelompok pro-khalifah seperti PKS. Karena hal tersebut penulis begitu kecewanya dan tertusuk rasa hati ini ketika Puan menurunkan derajatnya seperti Bibip bahkan di bawahnya. Pemimpin dari kelompok yang jelas-jelas pro-khilafah memajang foto di jutaan baliho yang tersebar di seluruh Indonesia, mengingatkan penulis kepada baliho Bibip yang tersebar di seluruh Jakarta yang tujuannya untuk propaganda sebagai tokoh perlawanan terhadap pemerintah yang sah saat ini. Bibip memajang baliho jelas tujuannya, maksud dan perjuangannya. Sedangkan penulis tidak bisa melihat apa perjuangan penting yang Puan sedang lakukan dengan memasang baliho di seluruh Indonesia. Walaupun penulis tidak setuju dengan perjuangan Bibip, tapi penulis merasa lebih miris lagi. Ada anak ketua umum partai yang memasang baliho bahkan tanpa arah yang jelas. Apa sih urgensinya buat rakyat di masa pandemi ini? Memajang baliho di seluruh Indonesia. Berapa banyak lagi orang yang mencintaimu akan patah hati melihat tingkah Inces sejauh ini. Patah hati itu berat, biar aku saja.